Writer, Writerina. Jadi tadi tuh ada kesalahan teknis ya, nggak tahu masalahnya apa. Yang tadinya mau live di Facebook, akhirnya mau nggak mau kita pindah ke sini. Teknis, kita pindah ke Instagram ya. Oke, nah udah bikin informasi ke Facebook. Sekarang aku mau undang Kak Hani dulu ya. Kamu nggak bisa. Oke, mari kita undang Kak Hani. Hani. Oke, gimana kabar? Wah, Kak Hani dia sudah bergabung. Alhamdulillah, kita gabung bareng, live bareng di IWZ. Senang banget aku. Gimana kabarnya Kak Hani? Bisa. Jadi tadi nyobain live, ya ampun pengen ngakak rasanya. Ih, mohon maaf ya, Facebooknya kacau banget. Oke, bentar aku. Kak Hani dia apa kabar? Suaranya kecil, Iva. Oh, suaranya kecil, mendingan tadi ya? Iya, mendingan tadi. Oke, kalau gini suaraku kencang lagi nggak, Kak? Nah, cakep, cakep. Oke, makasih. Gimana, Kak, kesehariannya? Lagi sibuk apa nih, Kak Hani? Alhamdulillah, sekarang lagi sibuk. Sibuk di luar dunia kepenulisan ya. Dan Wah, sekarang lagi ngegarap Jinxland. Mana sih itu? Ini Jinxland. Di Cabaca, untuk Cabaca. Di, apa, ceritanya yang udah di spoil di cerita Evelyn yang terdahulu di Cabaca. Ada oh ini yang kisahnya lanjutannya. Bianca. Lanjutannya dari ini ya, apa? Bukan lanjutan sih, ceritanya Bianca yang di Evelyn itu ya? Iya bener. Wah, nggak sabar nih buat nunggu rilisnya. Makasih. Kamera aku jangan dari bawah. Mari kita cari. Bentar ya, saya mau setting ulang kamera. Untung mata kelihatan. Wah, oke. Semoga udah mendingan. Mendingan lagi dikit. Jatuh HP-nya. Duh, maaf, Kak. Ada-ada aja sih masalah teknisnya. Oke, semoga udah mendingan. Kayaknya udah mendingan. Oke, mohon maaf ya Kak, tadi di Facebook kayaknya terkendala, nggak tahu ya Om Juki. Kayaknya sensi banget sama saya. Giliran mau Iya, live di sama-sama. Instagram. Saya juga minta maaf ini. Jadi kebingungan sendiri tadi live-nya. Iya, saya juga, aduh maaf banget. Kalau gitu langsung aja deh Kak, karena wah udah mundur nih 1 jam dari rencana awal. Iya, Eh, benar. kan kemarin ini ya aku ngobrol sama Kak Hani tuh mau ngajak bincang-bincang tentang apakah jadi penulis itu sebuah profesi yang menjanjikan gitu. Kan belakangan ini apa namanya banyak bermunculan penulis-penulis baru yang mereka itu tuh eh, bisa dibilang yang penting nulis dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya setelah kita terjun, setelah kita nulis dulu itu tuh harus kayak gimana ya Kak? Setelah Gimana kita mau nulis, mulai saya selesaiin nulis? semuanya. Kalau misalnya Iya apa namanya kan? kan, hmm, kan jadi Kalau apa sudah namanya nulis, ya.
Hmm, Kenapa? Kenapa? kenapa Kak? Aduh, putus-putus. Oh ya, Kak putus-putus ya? Agak putus tadi barusan. Oh, setelah kau sudah nulis, setelah nulis Hmm, dulu, hmm, selesaiin tulisannya. oke. Jangan Jadi, sampai nulis dulu, terus nggak hmm, selesai-selesai. Digantung begitu saja. aduh, gak enak ya digantung ya Kak. Oh, pernah ya? Oke. Pernah digantung ya? Enggak. Saya cuma mendengarkan cerita-cerita, baca cerita-ceritanya aja tuh, kayak cerita siapa sih tuh? Glassy digantungin kan sama si Hit. Oh, Ningsih juga digantung. oh, siapa? Ningsih juga digantung kan? Oh iya, Ningsih bener. Mbak Ningsih digantung sama Dre. Literally, literally gantung ya. Literally digantung ya, beneran digantung gitu. Oh iya Kak, terus kemarin tuh ada yang bilang gini, kalau jadi penulis tuh enak, tinggal duduk santai, asal imajinasinya jalan tuh, ya udah tulisan mah bakal ada terus gitu. Jadi ya kasarnya mah duduk-duduk aja sambil ngetik-ngetik tuh, ya selama dia kreatif, selama dia imajinatif, ya gampang aja nulis. Apa emang kayak gitu Kak kenyataannya? Sebenarnya untuk jadi penulis itu ada dua ya. Ada dua. Hmm, Dari modal utama. Satu dari bakat, yang kedua dari kesungguhan, dari kegigihan. oke. Bakat saja tanpa kegigihan, ini nonsens. Karena eh, yang namanya bakat itu ibarat kata nih mobil udah cakep nih ya, Hmm, udah dipoles, udah di pabriknya nih cakep, udah bagus, bisa lari cepat gitu. Tapi ternyata mobil ini nggak pernah dinyalain, nggak pernah dibawa kemana-mana. Sekalipun dibawa keluar, cuman slow-slow aja gitu. Lama-lama kan bakal aus, ya kan? Lama-lama hmm, mobilnya bakal bakal rusak juga. Nah, itu kalau bakatnya gede, tapi dia nggak punya kegigihan. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau nggak punya bakat, tapi dia punya kegigihan, bisa banget. Mobilnya nggak bagus, mobil biasa, dia mungkin hmm. bakal 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 banyak masalah, bakal banyak trouble ya, bakal harus banyak yang diganti, tapi bisa gitu. Jadi ya ada yang berbakat banget. Nah, orang yang berbakat Hmm. dia punya bakat nulis gitu. Dia ini memiliki kemampuan verbal yang sangat bagus, memiliki kemampuan bukan verbal, memiliki kemampuan linguistik yang sangat bagus. Dia bisa mengolah bahasa, dia bisa mengolah kata-kata, dan dia bisa mengimajinasikan sesuatu dengan sangat bagus. Hanya saja, sekalipun dia memiliki bakat begini, kalau bakat itu nggak diasah, bakat itu tidak didampingi dengan riset yang baik, that's a nonsense. Benar-benar nonsense. Uh, orang yang merasa dia berbakat, tapi bakatnya nggak diasah sedemikian rupa. Gitu. Dia menghayal, dia berimajinasi, dia bisa mengolah kata, tapi dia nggak mau riset, dia nggak mau baca buku, dia nggak mau uh, ngelihat gimana sih susahnya penulis lain dalam berjuang, dia nggak mau mencari informasi, nggak bakal lama. Biasanya dia bakal booming di buku pertama, buku kedua, habis itu udahan. Karena Wah, dia nggak mau mengasah kemampuannya. Dia bakal bagus banget gitu. Habis itu sudah nggak ada kedengaran apa-apa lagi. Ini. Atau dia bisa lah, habis itu langsung kehilangan. Banyak banget kan yang seperti ini kan. Yang pertama booming benar-benar. banget, keren banget kemana-mana. Setelah itu udah nggak ngapa-ngapain lagi. Karena memang dia tidak berusaha untuk menjadi penulis yang baik. Jadi penulis yang baik ini seperti apa? Jadi penulis yang baik ini ya seperti orang kerja. Gimana caranya kita kerja misalnya dari level awal nih ya, kita jadi admin biasa. Kalau memang pengen dari admin biasa jadi manajer,
ya harus tahu step-stepnya. Aku harus gimana supaya jadi itu. Aku harus ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C. Aku harus melakukan A, B, C, dan sebagainya. Dan ini juga saya rasain. Saat saya sharing gitu ya di depan teman-teman, saya sudah menulis sekian puluh buku. Yang lainnya pada bilang, oh bagus, oh keren gitu. Oh buku saya bestseller yang ini. Oh buku saya yang ini duduk di deretan terpopuler di platform. Oh saya dapat penghargaan ini. Orang bakal bilang, oh keren banget. Oh ini banget. Aku pengen jadi begitu. Kak, gimana caranya jadi penulis? Kak, Hmm, aku pengen jadi penulis yang kayak kakak. Oh kak, aku pengen juga punya punya penghasilan sampai ratusan juta. Kak, aku kayak gini. Itu yang ada di pikiran orang gitu ya. Tapi banyak ya. yang nggak tahu, nggak ngerti, dan nggak mau sakitnya gitu. Saat saya bilang, loh saya begini ini bukan dari apa dalam semalam gitu ya, kayak Bandung Bondowoso. Enggak, tapi ada prosesnya dan proses ini saya lalui dengan nangis-nangis. Tapi maunya cepat gitu. Di tahun baru mulai di 2016, 2017 sudah uh, sudah mulai ngeluarin buku gitu. Itu karena di antara saya debut sampai saya ngeluarin buku itu saya nggak tidur. Jack Ma Oh, pernah berkata, kalau kamu pengen, kalau jangka waktunya orang sukses itu 10 tahun, tapi kamu pengen bikin short jadi 1 tahun, di 1 tahun itu kamu harus hidup seperti 10 tahun. Gitu. Dan ini yang saya terapkan dalam dalam diri saya. Saya waktu itu dengar ada penulis yang bilang, aku butuh waktu 2 tahun untuk tembus mayor. Katanya seperti itu. Saya bilang, saya nggak punya waktu sebanyak itu. Gimana kalau dalam waktu 2 tahun itu saya meninggal sebelum mencapai impian saya gitu. Gimana kalau dalam waktu 2 tahun itu saya mengalami sesuatu yang membuat saya tidak bisa meraih impian saya. Saya mau cepat. Gimana caranya? Ya berarti saya harus shortkan yang 2 tahun itu jadi lebih sempit lagi. Gimana caranya saya menyempitkan itu? Ya saya hidup seperti waktu 2 tahun. Saya berusaha keras seperti waktu 2 tahun. Di 2016 itu luar biasa. Ngerasain banget yang namanya tidur itu cuma karena benar-benar lelah. Jadi HP saya waktu itu saya ingat saya masih pakai iPhone yang 5S. Tahu kan kecilnya gimana itu 5S? bener-bener Kecil banget kan itu. kecil banget. Terus laptop itu laptop lungsuran dari suami yang keyboardnya udah setengah-setengah. Tahu kan cowok kayak gimana kalau kalau bawa laptop. Oke. Jadi dipakai game lagi kan. Jadi pada huruf-huruf tertentu tuh udah Waduh, udah longgar. WASD-nya hilang ya. Iya. Jadi dengan modalkan itu saya bilang saya harus bisa, wajib bisa. Dan akhirnya saya lalui hari-hari yang luar biasa. Saya tidur itu cuma karena benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sudah ngantuk, pluk, tidur, habis itu kebangun lagi, kayak kesentak gitu bangunnya, saya baca lagi. Hmm, Saya baca apa? Saya baca teori menulis, karena dulu saya tanda baca aja nggak ngerti. Dulunya saya benar-benar nggak pernah punya pemikiran untuk jadi penulis. Gitu. Saya tanda baca nggak ngerti, bahasa baku gimana nggak ngerti, bikin dialog teks saya salah, bikin kata ulang itu saya banyak banget yang nggak dikasih strip dan sebagainya. Dari sini saya berusaha belajar, saya dapat penolakan, penolakan, ngirim naskah ditolak, ngirim naskah ditolak. Luar biasa. Dan sampai akhirnya saya bisa nerbitin debut dan langsung bisa bestseller. Jadi prosesnya itu yang panjang gitu. Proses untuk bisa dari awal sampai debut itu yang luar biasa. Tapi setelah itu baru deh ngerasain gimana. wah, Ya, prosesnya cukup panjang juga ya Kak, meskipun apa iya kelihatannya ya banget. singkat, padahal ya nggak sesingkat itu juga gitu. Karena memang Kak Hani padetin gitu ya. Iya, ada proses yang berdarah di antara itu. Oke. Nah, tadi Kak Hani tuh ini ya apa di awal tadi bahas yang nulis itu bisa jadi dari bakat atau dari kegigihan.
Dan di bakat tadi tuh kan kayak Hani ceritain bisa aja seseorang yang punya bakat tuh bisa merangkai kata dengan baik, bisa bercerita dengan baik, tapi kalau nggak diasah, nggak riset dengan baik, itu bisa jadi bakatnya jadi melempem gitu ya Kak ya. Iya benar. Nah, kalau menurut Kak Hani sendiri riset yang baik tuh kayak gimana sih Kak? Apalagi untuk menulis dan biasanya kan orang baru banget terjun ke penulisan itu ya dia biasanya banyak yang bikin cerita tuh berawal dari kisah nyata gitu. Jadi kalau misalnya besok-besoknya dia mau nambahin yang bukan kisah cerita nyata kan pasti ya cari bingung lagi gitu. Nah, riset yang baik tuh yang kayak gimana Mm-mm. sih Kak? Riset yang baik itu yang bisa menutup bolong-bolong dalam cerita kita. Walaupun dari kisah nyata, kadang-kadang di dalam Hmm, hidup ini banyak banget hal-hal yang unpredictable, yang tiba-tiba langsung kejadian. Misalnya nih, hmm, saya kemarin cerita ya di live saya pengen martabak nih. Terus tiba-tiba aja datang orang nganterin martabak. Dalam kehidupan sering banget kan seperti itu. Kita oke. bilang, ih pengen banget punya pacar. Tiba-tiba ada orang yang nembak. Gitu. Nah, dalam fiksi ini nggak Oke. boleh. Dalam fiksi ini nggak boleh. Kebetulan-kebetulan seperti ini namanya Deus Ex Machina. Itu tidak boleh terjadi terus-terusan. Harus ada rangkaian sebab akibat. Hukum kausalitas dari awal sampai akhir itu harus kena. Seperti misalnya Cinderella, cerita Cinderella ya yang semua orang tahu. Cinderella itu Mm-mm. sebenarnya plot utamanya itu uh, anak cewek yang pengen datang uh, ke pesta dansa. Gimana caranya seorang cewek yang nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa dan dia dijadikan budak di rumahnya untuk datang ke pesta dansa. Oke. Tapi ya dari plot yang utama itu ada sebab akibatnya dulu. Kenapa si Cinderella ini jadi budak di rumahnya sendiri? Ada ceritanya. Oh, dia dulu tuh sebenarnya bahagia sama bapaknya. Cuman begini, 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 begini. Nah, itu dia sebab akibatnya. Sebabnya. Akibatnya Cinderella jadi budak di rumahnya sendiri. Dan dia punya keinginan untuk apa? Ke pesta dansa. Dia punya Oke. keinginan ke pesta dansa. Dia berusaha untuk mewujudkan keinginan ini. Gimana caranya? Dia akhirnya punya keajaiban. Keajaibannya ini Ibu Peri. Kalau dia tidak jadi anak yang baik, Cinderella nggak jadi anak yang baik kemarin-kemarin, udah pasti Ibu Perinya nggak bakal muncul kan? Oke. Ya, jadi yang muncul Benar-benar. malah Jin. Jadi serem dong. Nah, itu dia. Jadi, Nah, ini namanya sebab oke. akibat gitu. Jadi Ibu Peri datang itu bukan tiba-tiba, bukan simsalabim keluar gitu, nggak boleh kalau dalam cerita fiksi. Tapi Ibu Perinya ini datang karena Cinderella jadi anak baik kemarin-kemarinnya. Dia dididik jadi anak baik sama ibunya dan akhirnya dia memperlakukan keluarganya dengan baik sekalipun dia disiksa. Hadiahnya adalah dia diberi keajaiban. Nah, yang seperti ini harus ada dalam fiksi. Ini butuh riset. Kalau di dunia di cerita-cerita yang nyata, maksudnya bukan bukan fantasi ya. Ini kita kan nggak boleh menumbuhkan mengeluarkan keajaiban seperti ini ya. Nggak Iya boleh benar. tiba-tiba keluar ibu peri ya. Oke. Misalnya nih bikin cerita Cinderella di dunia nyata, anak miskin yang pengen datang ke pesta dansa, gimana caranya? Nah akhirnya kita bikinlah yang sesuai sama uh, maaf kedengaran nggak suara saya? Masih Kedengeran Kak. kedengaran ya? Lancar. Lancar Soalnya banget. hujan di sini takutnya kena kena backgroundnya hujan. Oke, enggak. Bersih Suaranya aja ya, jelas kok. bersih aja ya. Oh ya, Bersih, oke. bersih. Kita lanjut lagi. Nah, si Oke. anak ini eh, untuk riset kita harus bisa Hmm? ngeriset gimana sih caranya dia jadi kaya gitu.
Jangan karena oh dia tiba-tiba ketemu sama laki-laki yang kaya raya, yang ngasih dia segalanya, kan enggak. Ya, Oke. seperti di cerita saya yang sekarang lagi ongoing di serial, ceritanya Sienna Mm-mm. Shelby ya. Dia dulunya dari PSK, dari PSK yang semua serba terbatas lah hidupnya. Gimana caranya Sienna Shelby ini jadi sekarang jadi cewek yang kaya raya banget? Itu ada tahapannya. Oh dia ketemu sama si ini dia bisa jadi kaya level 1. Di sini dia dikasih Oke. macem-macem, dibayarin macem-macem, dijadikan sugar baby. Dari sini ini yang namanya plot. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Dia nggak langsung simsalabim jadi orang kaya gitu. Tapi ada tahapan-tahapannya. Oh ternyata Sienna juga pintar bisnis anaknya. Dia ngembangin duit yang dikasih ke dia itu nggak diem begitu aja di bank, diputer lagi sama dia jadi bisnis. Dari bisnis ini dia akhirnya bisa menggandakan kekayaannya supaya bisa lagi dan lagi. Akhirnya ada sebabnya kenapa dia bisa jadi kaya. Nah ini yang harus di riset gitu. Kayak bisnis tadi seperti apa sih bisnisnya gitu misalnya. Oh dia dapat kekayaan dari si A si B si C. Gimana caranya? Apakah dia eh, ada ada timbal baliknya, ada harga yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan kekayaan ini? Oh banyak banget ternyata harganya ini. Nah untuk menyusun eh, harga yang saya maksud ini ya Hmm. pertaruhan hal yang dikorbankan oleh tokoh utama untuk mendapatkan sesuatu. Ini saya sebut sebagai harga dalam tanda petik. Untuk membayar untuk membayar semua kenikmatan yang dia dapatkan, fasilitas yang dia dapatkan, Sienna eh, harus melakukan A, B, C, D. Nah, ini semuanya harus diriset. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba, oh Sienna ketemu cowok, cowoknya bikin dia kaya, hore, kayak gitu aja. Membaca males. Oke. Apa sih ini ceritanya gitu? Nggak, selain tidak ada sesuatu yang bisa dipelajari oleh pembaca, juga tidak ada hal-hal yang 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 berkesan gitu. Oh cuman cewek ketemu cowok terus jadi kaya apa semuanya gitu. Jadi setelah kita membuat cerita itu riset bisa bikin cerita kita itu jadi kaya banget. Yang seperti kita tahu ya cerita-cerita saya bukan hanya sekedar menampilkan romance, tapi juga sesuatu yang berbeda di Good Neighbor yang baru launching kemarin. Kelihatan gak sih? Kelihatan, kelihatan, Kak. Di Good Neighbor yang baru launching kemarin kita ngomongin masalah rumah tangga, terus ngomongin masalah uh, kesehatan mental juga, ngomongin masalah parenting, ngomongin masalah uh, sedikit tentang masakan, sedikit tentang tentang apa background bisnis dan yang seperti itu ya. Nah ini yang bikin uh, ini didapatnya dari riset, bukan dari hayalan gitu. Kita nggak bisa hanya bertanya di media sosial, aku mau riset masalah insomnia dong, gitu misalnya ya. Aku pengen riset Hmm. masalah insomnia dong, siapa sih dari kalian yang insomnia, ceritain ke aku dong, nggak gitu riset itu. Riset itu kita harus nyari apa itu Oke. insomnia, bagaimana tanggapan para ahli tentang insomnia, bisa nggak sih disembuhkan insomnia itu. Sekalipun kata insomnia hanya keluar satu dua kalimat, kita harus punya bahan itu yang banyak. Karena dari bahan yang banyak ini bisa bikin pikiran kita itu kaya. Dan saat kita lagi nulis, itu nggak bisa kita cuma sekedar, oh oke, aku bisa nulis, aku nulis tentang cowok yang dari jadi pilot. Gitu. Terus kita cuma tahu kalau pilot itu yang nerbangin pesawat gitu doang. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan pilot itu, kita nggak tahu gimana pendidikannya dia, kita nggak tahu gimana pangkat-pangkatnya pilot, kita nggak tahu gimana hubungan pilot sama pramugari dan sebagainya. Cerita kita itu bakal kerasa ngambang. Kayak Oh, oke.
Ya, ya udahlah asal jadi. Ini yang eh, riset itu bisa bikin cerita kita jadi kaya dan benar-benar saya kalau saya lagi Wah, banyaknya tumpukan ini itu. itu dari coretan, terus dari buku yang harus saya baca, yang harus saya pegang gitu sebagai panduan. Ada juga di situ buku non fiksi yang harus saya lihat karena di dalam tulisan-tulisan saya nyeritain tentang kesehatan mental dari tokohnya ya. Jadi di sini saya harus tahu dulu dong gimana sih masalah itu, gimana dalam pengembangan tokoh dan sebagainya. Ya memang harus begitu. Dalam nulis satu buku kita minimal harus punya 10 buku. Dari 10 buku itu yang keluar bisa cuma satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Tapi ini yang bikin cerita kita jadi kaya dan bisa bikin pembaca itu jadi ngerti akan sesuatu. Apalagi kalau nulis religi itu harus ada Al-Quran di samping, harus sambil buka-buka hadis dan sebagainya. Wah, Benar-benar luar biasa effortnya. wah luar biasa sekali. Berarti kalau apa misalnya nih aku baru terjun di dunia penulisan, aku udah punya ide punya ide mau bikin cerita tentang apa gitu. Jadi untuk menyelesaikannya itu tuh aku harus harus niat risetnya tuh bener-bener diperdalami lagi gitu ya, Mak. Kok Mak sih, Kak? Benar, benar. Oh, oh iya Kak, biasanya juga kan kalau banyak ini penulis baru yang ketika udah nulis nih, misalnya nulis di satu platform, terus nulis di platform lain gitu. Ya kadang suka pengen langsung nulis semua ide yang dia punya itu langsung aja gitu, ditulis semua gitu. Bisa jadi satu cerita yang sama, bisa jadi satu cerita yang berbeda. Nah, biar kan kadang ya namanya kita punya ide tuh biasanya pengen langsung dituangkan, pengen langsung ini biar kita nggak tersesat nantinya ada step by stepnya gitu nggak sih Kak? Biar kita terarah gitu. Apalagi mengingat kalau kita baru terjun kan kadang saking overwhelmnya, saking penuhnya ide yang ada di kepala kita gitu. Kadang kita jadi ngeras nggak sadar kalau itu tuh mirip atau gimana gitu biar biar kita tetap keep on the track tuh tetap pada jalurnya. Nah, semua ceritanya itu bisa selesai itu ada step by stepnya nggak dari Kak Hani. Kalau saya setelah dapat ide itu nyusun Hmm. premis dulu. Premisnya apa? Terus Hmm. pikirkan dengan baik apa sebenarnya yang mau kita sampaikan di dalam cerita itu. Kadang orang itu kalau ditanya bikin cerita gitu ya, ditanya apa sih sebenarnya yang mau kamu Hmm. sampaikan dalam cerita itu kebingungan sendiri. Kayak apa ya? Ya aku pengen bikin cerita dari cewek yang begini 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 gitu. Cewek yang ketemu sama cowok terus dia mengorbankan cintanya gitu. Sebenarnya bukan hanya itu. Saat kita ditanya sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan dalam cerita ini, kita harus bisa menggali menggali cerita itu. Oh, saat untuk cerita Good Neighbor ini ya, Ya. saya pengen menceritakan tentang perjuangan seorang cewek, seorang ibu-ibu yang punya latar belakang inner child yang buruk, bagaimana dia bisa membesarkan anak dan mempertahankan rumah tangganya dengan kondisi rumah tangganya yang yang kacau. Dia bisa menekan eh, apa hal yang belum selesai di masa lalunya itu supaya bisa mendidik anak yang lebih baik daripada dia. Wah. Ini yang pengen dia, yang sebenarnya diinginkan oleh Mas. Kehadirannya Andro, kehadiran Mas Tony itu hanyalah perintang, perintang yang uh, membuat dia jadi goyah atau kuat gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang pengen saya sampaikan.
bagaimana seorang seorang Mai bertahan dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk mencapai ini perlu banyak hal dan itu dituangkan di kerangka atau yang banyak banget penulis baru yang bilang kalau outline itu nggak penting, ya kan? Oke, heeh. Outline itu bikin Iya benar. susah, outline itu bikin aku tuh nggak bisa mikir kalau dengan outline. Padahal outline itu Oke. kalau kita bikin baju tuh, kalau kita bikin Hmm, baju tuh namanya patron ya. Biasanya kan orang bikin modelan baju dulu ya. betul. Secanggih apapun penjahit, dia pasti bikin model dulu. Secanggih apapun, nggak ada kain langsung digunting sama dia langsung dijahit. Jadi biasanya mesti ada yang salah-salahnya. Oh, ternyata tangannya salah salah apa nggak sama besar. Oh, ternyata modelnya yang seharusnya lekukan pinggangnya bagus ternyata nggak bagus gitu. Nah, ini juga yang terjadi saat kita menulis tanpa outline. Kita merasa tulisan itu baik-baik saja. Padahal setelah kita baca lagi, kita bakal nemuin bolong-bolong. Dan biasanya cerita dengan outline itu bakal lebih mudah selesai kalau kita terbiasa menggunakan outline. Kita bakal uh, enak gitu alurnya. Sekalipun cerita itu kita tinggalkan, misalnya ya, seperti saya kemarin itu sakit, jadi nggak bisa nulis semuanya. Tapi saat saya kembali lagi ngelihat offline, saya jadi ingat lagi, ting, oh ini yang pengen saya tulis. Saya kembangin lagi, jadi ini gitu. Nggak masalah kalau outline akhirnya berkembang, nggak masalah sama sekali. Yang jelas, outline itu merupakan patron di kita, eh, garis batas supaya kita nggak lari kemana-mana. Yang tadinya mau bikin tentang anak yatim piatu ketemu keluarga baru, kita malah melenceng kemana-mana ke sana kemari. Jadi kan nggak nggak apa nggak bisa Gak lurus dinikmati gitu ya sama nggak? pembaca. Iya Iya. benar. Oke. Nah, terus nih Kak, kan apa namanya biasanya tuh buat dari apa kalau Kak Hani sendiri kan katanya dari debut sampai buku terbitnya langsung banyak itu kan 2 tahun ya Kak. Biasanya rata-rata kalau penulis itu butuh berapa lama sih Kak biar bisa profesional gitu, biar bisa dari awal dia nulis nggak tahu apa-apa sampai dia tulisannya benar-benar bisa menjual gitu Kak. Nah, itu macam-macam saya. Ada Oh, orang yang eh, seperti yang pengalaman saya ya, ada hmm, yang cepat dan ada yang lambat, tergantung pada kegigihan. Kalau dia memang pengen jalannya slow, slow aja. Kalau dia memang pengen cepat, aku pengen cepat. Targetku tahun depan aku harus sudah bisa debut di penerbit mayor. Misalnya seperti itu. Ya dia harus harus kalau dia sudah punya visi seperti itu, dia harus punya misi untuk meraihnya. Dan kalau dia memang orangnya gigih, orangnya bisa mau melakukan sesuatu gitu, dia bakal berusaha untuk meraih yang dia cita-citakan tadi. Ini beda. Jadi macam-macam orang. Ada yang cepat banget, kelihatannya cepat banget, itu pasti, pasti pertaruhannya tinggi juga. Ada yang lambat banget, ya slow-slow aja karena banyak banyak tanggungan tanggungan yang lain, macam-macam. Nggak bisa kita idealnya segini, enggak. Apalagi sekarang banyak platform ya. Dengan adanya platform ini menurut saya jadi mudah banget pekerjaan seorang penulis. Dalam waktu sebentar aja, kalau premisnya ACC, dia bisa langsung diterima di platform dan langsung bisa dapat bayaran sesuai dengan banyaknya tulisan yang dia buat. Ini masih masih belum ngomongin masalah kualitas ya, iya, masih ya nulis aja dulu seperti kata Iva tadi ya, menulis iya aja benar. dulu. Masalah lain bisa dipikirin nanti dan ini keberadaan platform-platform sekarang ini benar-benar memudahkan penulis. Kalau dulu tulisan harus sudah selesai baru dikirim ke penerbit dan dapat keputusan ACC atau tidak gitu. Tapi sekarang ada platform, nulis aja di platform dulu, terserah sampai selesai atau tidak semampunya. Selebihnya nanti
bisa kalau misalnya laris, banyak yang naksir, penerbit pasti suka. Dimanapun, mau nulis di Twitter, Instagram, Facebook, Wattpad, atau platform-platform lain, itu pasti kalau laris, penerbit pasti oke, gitu. Jadi kayak semua orang dapat kesempatan yang sama, tinggal dia bisa mengembangkan diri dan promosi atau tidak. Banyak banget orang yang mikir, aduh tulisanku kok nggak laku ya, tulisanku kok nggak dibaca ya. Itu pertanyaan satu yang saya tanyakan dulu. Kamu promosinya udah sampai mana? Kalau nggak promosi, nggak pernah ngasih tahu orang kalau kita lagi jualan, kalau kita lagi nulis, terus berharap ada yang baca, kalah dong algoritmanya sama orang-orang yang rajin promosi, sama orang-orang yang rajin menawarkan tulisannya, ya kan? Ya, bener banget. Itu. Oke. Nah, kan berarti dari apa namanya, dari nulis di apa kan berarti yang nulis di platform itu menjanjikan banget ya, termasuk apa buat sekarang ya Kak Hani ya. Kalau apa namanya, kalau kita mengesampingkan kualitas yang ya nggak Kak. Iya benar, menjanjikan Nah, banget. terus selain menulis di platform nih, eh, yang Kak Hani tahu apa pekerjaan di bidang kepenulisan tuh apa aja sih Kak yang cukup menjanjikan gitu? Ya, apa di platform kan Sebenarnya kalau biasanya, hmm? berapa? Lanjutkan, lanjutkan Eh, aja, di, Iva. oh ya, maaf maaf Kak. Di platform itu kan yang biasanya aku baca sih masih yang fiksi ya, belum sedikit gitu ya. Apa bukan sedikit sih ya, saya jarang baca yang non fiksi di di platform gitu. Nah, kalau buat bidang kepenulisan tapi jenis pekerjaan lain tuh yang menjanjikan tuh apa aja sih menurut Kak Hani? Wah, sinyalnya loading. Ya, hilang. Wah, ya. Halo Kak Hani, masih bersamakah kita? Halo Kak Hani, tes tes. Wah, jadi buram juga. Halo Kak, Kak Hani, Kak Hani. Parah banget manggilnya gitu, Kak Hani, Mbak, Kak Hani. masih ada nggak ini? Oh, ya sinyalnya hilang. Ini ada suaranya Kak. Ada suaranya. Ada. Oke, tolong ulangi Mau dong saya ulang lagi? pertanyaan. Oke, boleh. Ini pekerjaan di bidang kepenulisan yang apa? Yang dia itu menjanjikan menurut Kak Hani itu apa aja sih? Sepengetahuan Kak Hani gitu biasanya. Selain nulis di Dewasa platform. ini, pekerjaan sebagai penulis itu benar-benar menjanjikan. Serius. Karena banyak banget ya eh, Hmm? platform yang website-website yang butuh penulis itu banget. Ini barusan saya ditawarin lagi nih. Saya lupa di platform baru sepertinya dengan bayaran yang luar biasa. Tinggal sekarang bisa bisa jalanin apa enggak. Kalau sudah jadi penulis itu udah banyak banget serius, banyak banget pekerjaan yang di selain di platform bisa bikin buku, bisa jadi ghostwriter. Ghostwriter ini bayarannya banyak banget loh. Ghostwriter ini Wah, eh, kita nulisin kita nulisin buku untuk orang lain gitu. Dan ini biasanya bayarannya per kata, bukan bukan per bab lagi, tapi per kata. Dan kalau kita dapat klien di luar negeri, itu bayarannya ya pakai dolar. Satu kata bisa dihargai $1, $2 gitu. Jadi tinggal hitung aja kalau 1.000 kata berapa. wah.
gitu kan. Lumayan ya. Dia jadi penulis artikel, abis kalau memang bisa bahasa asing, bisa jadi penerjemah, bisa jadi eh, kalau masih dalam dalam lingkup menulis saja ya, kalau masih dalam Hmm. lingkup menulis saja itu bisa tadi apa sih ghostwriter, jadi penulis di platform, jadi nulis buku, terus eh bikin-bikin modul gitu lah, apa sih namanya? Saya lupa. Terus jadi copywriter. Copywriter itu kita ngiklan, bikinin iklan sebuah produk, itu biarpun cuma satu kalimat, harganya itu bisa Hmm. sampai ratusan juta. Oke. Ingat kan kayak jargon-jargonnya produk gitu ya, Iya. apa kayak Indomie seleraku gitu. Itu sampai Hmm. sekarang orang masih 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 ngomong masih masih ternyanyi Indomie seleraku gitu doang. Itu bisa Iya. bisa harganya tuh mahal banget gitu. Untuk nemuin seleraku itu kayaknya gampang sih, semua orang tahu kata seleraku Hmm. itu, tapi untuk memilih kata seleraku ada di belakang nama Indomie itu yang sulit gitu. Ya kan? Oke. Kenapa Hmm, enggak benar-benar. Indomie makananku, Indomie Indomie kesukaan, kesukaanku. ya kan? Kenapa Iya, harus benar-benar. seleraku? Nah ini yang kayak gini-gini ini nih bisa nyiptain nulis copywriting untuk iklan-iklan eh, online gitu. Nah, ini juga bayarannya luar biasa untuk bikin buku-buku tunjuk, buku-buku apa sih namanya? Manual book gitu Ya gitu ya, banyak Bang. banget deh. Ya, Hmm, benar-benar. pokoknya sudah jadi penulis. Saat kalian memang niat pengen jadi penulis, benar-benar nulis. Nggak usah noleh kanan kiri, nggak usah saingan, nggak usah apa, fokus sama memperbaiki diri. Ntar yang namanya rezeki itu datang sendiri, beneran. Diam-diam tiba-tiba di inbox orang, Mbak bisa tolong begini 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 gitu. Bikinin saya buku bayarannya sekian sekian, bisa nggak Mbak selesai dalam waktu 1 bulan? Oh bisa dong. Oh bayarannya cocok, kenapa sih enggak? Ya kan? Benar-benar. Kita ini jadi cewek harus matre. Masalahnya untuk jajan itu kita nggak mungkin pakai cinta. Oke. Aku beli aku beli bakso dengan modal kesetiaan, nggak ada, nggak laku. Tukang baksonya dikasih kesetiaan gitu nggak? Beli bakso modalnya pakai duit. Ya, jadi jangan Benar-benar. percaya dengan cowok-cowok di luar sana yang mengaku aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya cinta. Ya udah tinggalin. Terus saya kasih tahu ke kalian ya, beli popok anak itu pakai duit, beli susu anak itu pakai duit. Duit emang bukan segalanya. Duit Hmm. emang bukan Terus segalanya. segalanya Tapi butuh duit gitu ya. hidup, iya, hidup ini nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada duit masalahnya. Dan jadi kalau eh, yang saya alami ya sekarang ini memang alhamdulillah banget belum pernah ngerasain tapi job sampai nggak megang, sampai nggak ada pemasukan itu belum pernah ngerasain. Karena memang selain dari job-job yang sudah ada, saya nulis di platform ya, itu juga banyak banget permintaan orang, Kak, tolong nulis begini, Kak, bisa nggak minta tolong begini gitu. Kak, tulisin aku pengen bikin cerpen kayak ini, Kakak bisa nggak bikin? Kalau nggak gitu, eh ya lumayan sih klien-klien itu untuk ghostwriting. Jadi kalau ghostwriting itu kita ya benar banget ini uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. WC umum aja pakai duit ya. Kita mandi pakai airnya juga dari ini ya, dari PDAM pakai duit bayar. Saya lanjut lagi. Ghostwriting, ghostwriter itu namanya ghost sama writer, hantu, tulis Hmm. penulis hantu. Itu bukan bukan berarti saya jadi hantu dulu, enggak, tapi saya ini menghasilkan tulisan tanpa nama saya kelihatan di situ gitu. Jadi saya dikasih Oh, duit oke. sama orang, tolong dong bikinin misalnya nih ya, ada cowok ganteng kayak Raya gitu,
mau nggak kamu aku kasih 1 juta dolar untuk nulisin buku tentang aku. Oh, oke. Tapi setelah itu, setelah saya selesaikan proyeknya, saya nggak boleh nyebut itu tulisan saya, itu karya saya, nggak boleh. Nah, jadi tulisan itu jadi haknya dia, jadi punyanya dia. Mau dia apain, mau dia habis dapat dia bakar, mau habis dia dapat terus dia filmkan dan sebagainya, dia dapat keuntungan bestseller dan sebagainya. Saya nggak boleh, saya nggak boleh mengaku-ngaku lagi. Jadi hubungan saya dengan klien itu hanya sebatas tulisan jadi, saya dikasih duit selesai. Wah, berarti Jadi apa emang banyak banget ya apa ini karir memang pemasukan selain yang jadi penulis ini. Hmm. eh, yang menyenangkan ya. Jadi Hmm. saya nggak bilang ini mudah karena Hmm. untuk mempelajari sesuatu yang namanya nulisin orang ya, kita harus belajar Hmm. gimana karakternya dia, gimana filosofi yang harus kita gunakan. Iya, Oke. Nah, Kak Hani kan awal tadi cerita ya kalau di awal tuh Kak Hani belajar dulu teori nulis, belajar bahas apa bukan bahasa sih, ya, belajar tata bahasa, belajar dialog teks segala macem. Nah, belajar kayak gitu tuh sulit gak sih Kak? Kalau belajar sendiri kan kita belum apa namanya kita baru ini kan kadang bahasa Indonesia aja kita udah banyak lupa nih, apalagi udah lulus dari sekolah tuh udah lama gitu, terus jarang kita pakai tuh. Sulit nggak sih Kak belajar teori-teori gitu? Ya, Kahaninya keluar. Apa sinyalnya jelek ya? Nah, saya coba undang lagi Kak Hani ya. Semoga Kak Haninya masih bisa diundang. Oke. Oh iya, kalau Reterina ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung siapa tahu Kak Hani bisa join lagi nih. Kalau nggak mungkin nanti jawabnya di postingan IG atau nggak postingan Facebook. Ah ini join lagi. Halo Kak Hani, maaf ya, sinyal saya jelek. nggak apa-apa Kak. Oke, mau saya ulang lagi kah? Yang tadi nanyanya, dulu deh. Eh, oh ya Kak, kan di awal Kak Hani tuh belajar teori nulis dulu ya, belajar tata bahasa, belajar dialog teks. Belajar itu tuh tempo nggak sih Kak? Maksudnya kan dulu kita sebenarnya juga pasti udah pernah belajar kan waktu bahas apa sekolah bahasa Indonesia. Cuma ya banyak orang yang nilai bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Indonesia termasuk saya gitu. Itu sulit nggak sih Kak belajar tata bahasa yang ya katakanlah itu sama mirip kayak buka lagi pelajaran sekolah dulu gitu. Nggak ada belajar yang mudah. Belajar itu pahit. Dan siapa yang tidak tahan pahitnya belajar akan menelan pil kebodohan selamanya. Ya kan? Oke, okay. Benar-benar. Iya. Jadi nggak ada belajar itu yang enak gitu, nggak ada. Saya sempat sempat ngerasa down dan udahlah nggak usah aja jadi penulis kayak gini repotnya. Apalagi waktu dapat penolakan, saya kayak ngerasa down banget gitu. Ya ampun, aku ditolak kayak gini-gini. Terus saya rehat dulu. Saya rehat dulu, saya diam dulu. Habis saya rehat, saya diam, saya buka lagi tulisan saya. Saya lihat, saya baca dengan lebih objektif. Baru dia saya tahu, oh ternyata begini. Tulisan saya pantas ditolak. Justru aneh kalau diterima. Dan sekarang setelah saya tahu kenapa penerbit itu, bagaimana cara kerjanya penerbit gitu. Gimana cara kerjanya bisnis penerbitan itu, saya jadi makin mengerti kenapa banyak naskah yang ditolak. Jadi kebanyakan naskah ditolak itu bukan hanya karena naskahnya jelek, tapi juga karena nggak cocok sama penerbitnya. Saya pernah ngirim, tapi saya nggak tahu ya dulu ya, penerbit religi saya kirimin naskah thriller. Jelas kan nggak Oke, okay. diterima.
Benar-benar. Saya kira ini pembunuhan, bukannya novel religi, saya kira ini novel pembunuhan. Ya jelas lah nggak diterima, udah pantas itu ditolak. Jadi yang paling Hmm. penting adalah kita riset dulu penerbitnya seperti apa. Banyak banget orang yang bilang, aku pengen ke penerbit A, tapi disuruh beli bukunya penerbit A untuk riset, malesnya bukan main. Sayang duit katanya, ini begini nggak bisa begitu. Beneran nggak bisa. Untuk jadi penulis itu sama kayak orang jualan. Kalau kita berani modalnya gede di jualan, kita berani modal gede, kita berani nyetok barang banyak, otomatis kita bisa dapet uh, store toko yang bagus juga kan. Kita bisa dapat toko yang jualannya lengkap, kita bisa tata-tata di situ dan orang tertarik lihat kita. Nah, kalau ini aja untuk cari buku bacaan aja maunya gratisan, nunggu giveaway, nunggu sedekahan dari orang, aduh kayak gimana gitu. Apa ya? Saya dulu miskin banget. Serius, saya miskin banget. Pertama kali tulis pakai PHK, dan saya itu ditinggal sama suami merantau karena dia cari kerja gitu. Dan saya nggak punya uang selain untuk makan. Terus gimana caranya saya beli buku? Saya memang dari kecil ngerti buku ya, tapi untuk bisa nulis yang sekarang saya harus beli buku yang up to date kan. Saya pengen Ya, nulis yang benar. adult, saya harus punya buku yang adult juga. Saya nulis thriller, saya juga harus punya deretan buku thriller kan untuk belajar. Gimana cara saya beli buku? Saya kerja, saya nulis artikel di website. Itu saya ikut agensi. Di agensi ini saya dibayar satu artikel itu 5.000 pernah, 10.000 pernah. Itu saya dapat 5.000 gitu misalnya. Saya harus beli buku seharga 50.000. Berarti saya harus nulis 10 artikel. Ngebut saya nulis 10 artikel dalam sehari. Habis itu saya tantang lagi besoknya, kamu bisa tuh. Kamu bisa. Akhirnya saya postkan uang penghasilan saya. Oh ini untuk buku segini. Oh ini untuk eh, beli beli kuota segini. Karena harus riset ya, harus buka-buka website dan sebagainya. Oh ini untuk keperluan yang lain segini, saya inginkan semuanya. Jadi dalam sehari itu saya dapat satu artikel 5.000, saya harus full, satu bulan saya berarti harus dapat 100 artikel satu bulan. Dibagi 30 berapa, dibagi 1 jam berapa, saya kalkulasikan semuanya, saya ini kan benar-benar determined gitu, benar-benar apa ya, saya benar-benar berusaha untuk mendapatkan apa goalnya saya itu apa. Saya belum kenal Aipusnas waktu itu. Akhirnya pas saya kenal, saya bersyukur banget ada Aipusnas, ada iJack, Hmm. ada bisa bisa beli e-book. Itu saya saking saking saya lugunya dulu ya. Saya taunya cuma buku fisik aja. Saya nggak tahu kalau ada Hmm. e-book, ada Google Book dan sebagainya. Kemana aja saya selama. Jadi akhirnya saya belajar itu semua. Saya berlangganan buku. Saya dulu Gramedia Digital belum ada ya namanya Spook kayak gitu gitu. Dan ini pelajaran yang bisa. Nah, saya percaya eh, menulis itu sama seperti jualan. Kalau kita jualan modalnya cuma nekat, Hmm. nggak ada yang dijual, keuntungan kita juga cuma segitu-gitu aja. Kita belajar juga cuma segitu-gitu aja. Saya pernah beli buku itu sampai 1 judul, saya beli 2 kali. Karena saya coret-coretin, di buku itu saya coret-coretin untuk belajar, sampai nggak kelihatan tulisannya. Ya. Jadi demi demi bisa baca ulang lagi, akhirnya saya beli lagi, Hmm. gitu, supaya Wow. bisa membaca utuh gitu ya. Ya demi namanya belajar. Gak ada belajar itu yang enak, gak ada. Belajar tuh sakit, sakit banget. Sehari saya latihan, jadi saya harus nulis artikel untuk saya dapat uang, plus saya harus belajar untuk nulis fiksi ya, untuk nulis fiksi yang bagus. Gimana caranya? Gak ada belajar yang enak.
benar-benar nggak ada. Semua belajar itu sakit. Dan kalau kita nggak mau sakitnya